peraturan pemerintah tentang pengadaan alat kontrasepsi di sekolah. Waduh, lamun Jawa Lampung mapas, wat gawah. Itu bukan solusi. Itu bukan mengatasi masalah, tapi nambah masalah. Gitu apa nggih? Dipikirnya nyuruh. Kalau dikasih nih, jadi pengen nyobain. Ini masalah ini. Jadi bukannya mengatasi masalah, malah menimbulkan masalah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang mereka itu dinaungi oleh Allah, bahasa kitanya dipayungi oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan dari Allah saja, yakni pada hari kiamat, di mana terik matahari terasa sejengkal di atas kepala kita. Rasanya seperti sejengkal, saking panasnya hari itu. Nah, siapa saja yang mendapatkan naungan itu? 1, imamun adil, imam yang adil. Kalau dalam bahasa kitanya, pemerintah yang adil. Karena memang tegaknya keadilan dan maslahatnya kesejahteraan kalau pemerintahnya adil. Kalau yang namanya ulama, penceramah, ustadz ngomong sampai bebusa nih, ludah sampai muncrat, sampai parau suara, nggak ngaruh bu. Paling yang ngaruh yang ngedenger. Itu pun yang dengar masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Cuman kalau pemerintah bu, nggak cukup. Cuman kalau pemerintah bukan omongan bu, sekali dia tanda tangan, urak. Paling cuman 3 detik jadi persoalan. Itulah mengapa kemaslahatan suatu bangsa itu ditentukan oleh pemimpin yang adil. Pemimpin kalau adil, maka negara menjadi maju, bangsa jadi sejahtera, keadilan ditegakkan. Tapi bahaya kalau pemimpin gak adil, maka masyarakat akan hilang rasa keadilan. Kalau masyarakat sudah merasa keadilan itu sudah hilang, maka negara miring, negara akan goncang, negara akan lemah nantinya. Makanya pemimpin yang adil diberi hadiah oleh Allah, yakni mendapatkan naungan di akhirat nanti dan dimasukkan surga. Mudah-mudahan pemimpin kita adil semua. Allahumma amin. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, anak muda yang sudah rajin ibadah, anak muda yang khusyuk dalam ketaatan, belajar rajin, akhlak adab attitude-nya bagus, ibadahnya tekun.
Itu anak muda yang paling disenangi oleh Allah. Lalu mengapa anak muda? Kalau orang tua sudah wayahnya, udah sepantasnya. Makanya kalau orang tua tekun ibadah wajar. Tapi kalau orang muda tekun ibadah itu yang luar biasa. Kalau orang tua selain gak tekun ibadah ditambah lagi ahli maksiat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka gak tahu diri, alias tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Cuman di poin kedua ini saya menyayangkan, baru saja ditandatangani peraturan pemerintah tentang pengadaan alat kontrasepsi di sekolah. Waduh, Lemencawa Lampung mapas, wat gawuh. Enggak, saya mudah-mudahan kita ini orang tua ini didengarlah oleh pemerintah di atas. Itu bukan solusi. Itu bukan mengatasi masalah, tapi nambah masalah. Gitu apa nggih? Karena saya baca-baca itu nanti negara bekerja sama dengan pihak sekolah melalui dinas sosial kalau tidak salah, dinas kesehatan juga, atau dinas PPA juga, untuk menyediakan stok alat kontrasepsi di sekolah. Ini hancur generasi kita. Anak sekarang kalau disediakan kayak gitu, penangkepannya beda. Dipikirnya nyuruh. Kalau dikasih nih, bingung anak itu, Bu, mikir ini apa sih gunanya. Begitu dapat wawasan, jadi pengen nyobain. Ini masalah ini. Jadi bukannya mengatasi masalah, malah menimbulkan masalah. Tolong dengar para pemangku kepentingan di negeri ini, mengatasi masalah itu harus berbasis kearifan lokal, yakni mengakomodir nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Indonesia ini bangsa berbudaya. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Lampung, orang Bugis, orang Kalimantan, semua berbudaya. Makanya kita mengenal ada istilah hukum adat. Jadi jangan sampai mencari solusi tapi tidak mengakomodir kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Iya Pak ya? Semuanya beragama, kita menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama. Masa menyelesaikan masalah justru jiplak Eropa yang gak kenal agama, jiplak Amerika, negara liberal. Itu kan Eropa, Amerika itu kan negara liberal, negara kapitalis, di mana urusan agama urusan belakangan, urusan agama urusan balik layar. Di Amerika sama Eropa memang sekolah menyediakan alat kontrasepsi. Nah itu yang mau dijiplak. Berarti seolah-olah dalam tanda kutip ini nyuruh anak-anak kita berbuat zina. Ini masalah sebetulnya. Makanya nggak boleh asal jiplak dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau saya nyaranin, Bu, nanti kalau kebijakan itu direalisasikan, ibu ngomong sama anak sama cucu, protes ke sekolah, jangan mau. Karena kan tergantung aspirasi kita kan. Iya, anak kita mungkin selamat dari apa yang disebut dengan kecelakaan, hamil di luar nikah misalnya. Tapi kan moral mereka rusak. Seakan-akan ada pembolehan, seakan-akan ada pembenaran. Makanya mereka mengatakan, oh itu dari bagian dari seksologi, pendidikan seksual. Saya ingin katakan, pendidikan seksual paling bagus itu gurunya adalah ibunya sendiri. Betul apa betul? Nggak bisa percaya, Bu, kalau sama orang, mohon maaf, membani pendidikan seksual nyuruh guru, belum tentu amanah. Ujung-ujungnya guru nantinya macam-macam. Jangankan guru umum, Bu, guru ngaji cabul aja ada, ya enggak? Kiai cabul aja ada. Saya ngomongnya ada, nggak banyak. Kalau banyak nggak enak juga ngedengarnya itu. Ada, makanya nggak ada yang paling tulus mengalahkan ibu kandung.
Ibu-ibu, nenek-nenek ngomongin cucu, tulus kan? Tulus banget. Nggak ada kepentingan, nggak ada udang di balik bakwan, nggak ada. Mengapa saya ngerujuknya cuma ibu? Karena kalau bapak masih ada juga, Bu. Bapak yang mencabuli anak kandung itu ada soalnya. Nggak tulus kan? Hanya ibu. Makanya bebankan pendidikan seksologi ini ke orang tua. Jangan kepada sekolah. Karena mengapa bahaya ini? Kalau disalahgunakan akan sangat berbahaya sekali. Alih-alih menyelamatkan anak bangsa, malah bisa merusak moral anak bangsa. Maka kami berpesan kepada para pemangku kepentingan, kami semua menolak program itu semua. Karena itu bukan solusi. Baik, jadi yang kedua, anak muda yang sudah tekun taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu nyaman betul di masjid. Walaupun kalimatnya rajul, Bu, laki-laki, ya termasuk ibu-ibu lah. Ibu-ibu ini kalau di masjid nyaman enggak? Nyaman kan? Kalau kata orang begini, ciri orang mukmin itu seperti ikan dalam air, nyaman. Itu kan ciri orang mukmin. Ikan itu ke dalam air nyaman. Ada nggak ikan yang nggak nyaman dalam air? Ada, ikan mau mati. Kalau ikan mau mati udah kesana kemari tuh udah mau mati tuh. Palanya udah nongol ke atas, nggak lama lagi mati. Loh kok saya tahu? Lele kita itu kalau udah mau pada mati begitu, Bu, nongol palanya. Oh pantas nongol, mati besoknya. Ternyata ikan kalau nggak betah di air itu ikan mau mati. Makanya ciri orang mukmin itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu mu'allaq, terikat, nyaman, nyatu dengan masjid. Makanya ketika ada orang yang melazimkan dirinya ke masjid, bolak-balik ke masjid, maka Nabi bersaksi bahwasanya ia benar-benar beriman. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah ia benar-benar dalam keadaan beriman. Kemudian yang berikutnya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Teman yang paling baik itu adalah berteman karena Allah. Kita di majelis taklim Aisyah ini, kita berteman, bersahabat dan berkeluarga karena Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena apa-apa, bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Allah. Bukan karena profit yang ingin kita ambil, bukan pula karena kepentingan politik. Karena orang tuh jadi banyak kawan, Bu, kalau mau nyalek, betul nggak? Banyak kawannya kalau udah mau nyalon wali kota, udah mau nyalon gubernur, sumringah, kalau ketawa sampai gusinya kelihatan semua, saking ramahnya gitu. Berteman karena kepentingan. Ada pula orang berteman karena uang, ada sesuatu yang keuntungan yang dia harapkan. Nah itu bukan berteman yang sesungguhnya. Yang Allah suka itu adalah orang yang berteman, berkeluarga dan saling mencintai karena Allah. Kalau saling mencintai karena Allah, maka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Makanya teman terbaik kita adalah yang menegur ketika kita salah, mengingatkan ketika kita sedang lupa, bukan yang menjerumuskan. Makanya ibu-ibu kalau ditegur kawan jangan marah, dia sayang. Makanya kata Umar bin Khattab, aku paling suka dikritik orang daripada dipuji. Karena ketika aku dipuji, aku lalai. Ketika aku dikritik, aku kuat, kata Umar. Makanya tadi orang yang suka mengkritik belum tentu dia benci. Jangan-jangan karena dia saking sayangnya, nggak mau yang dikritik itu salah, nggak mau yang dikritik itu menyimpang.
Tapi kalau orang yang memuji, belum tentu dia sayang sama kita. Jangan-jangan ngelulu namanya. Tahu ngelulu, Bu? Hayo sono kamu, nyungsep rasain dewek. Kan ada yang kayak gitu. Ibarat monyet. Monyet itu, Bu, diterjang topan kuat nggak jatuh dia. Diterpa badai nggak jatuh dia. Dihantam tornado nggak jatuh dia. Akhirnya ditiup angin sepoi-sepoi, ngantuk monyet, tidur, akhirnya jatuh dia. Artinya kadang-kadang kita lalai dengan pujian. Maka dari itu berteman karena Allah. Jangan baperan. Saya maklum lah, emak-emak itu gampang baperan. Jangan baperan, saling mengingatkan. Tapi ada rumus mengingatkan itu. Jangan depan orang banyak. Apalagi mempermalukan orang, itu salah juga. Mengingatkan itu japri, Bu, jaringan pribadi saja. Karena tujuan kita orang itu berubah menjadi baik. Bertemanlah karena Allah, bersama karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Itu yang sangat disukai. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Dan laki-laki da'athu, ada yang menggodanya. Siapa yang menggodanya? Imra'atun, seorang perempuan. Laki-laki yang digoda seorang perempuan, dzatu mansibin wa jamalin, di mana perempuan ini cukup harta banyak, cantik pula. Udah harta banyak, cantik perempuan ini. Faqala, laki-laki yang digoda ini berkata, inni akhafullah. Enggak lah, Mbak, saya enggak mau. Loh, kok enggak mau? Kata si cewek ini. Emang enggak bangun lagi? Bukan, Mbak, kalau itu masih gagah saya ini, umpama ya, Bu. Loh, kok enggak mau? Jawabannya itu, Bu, yang di luar tebakan. Inni akhafullah, karena sesungguhnya aku takut betul dengan Allah. Luar biasa. Langka, Bu, laki-laki yang kayak gini, langka. Ada laki-laki digoda cewek cantik, cuantik, artis lah katakanlah. Banyak duitnya, nggak perlu bayar. Ngapa Bapak nggak mau? Misalnya kan, takut nggak kebayar. Enggak, gratis, malah gratis. Udah cantik, gratis pula. Sugih ini perempuan. Tapi tak dinyana, tak diduga. Jawabannya bukan takut nggak kebayar, bukan takut ketahuan sama bininya, bukan takut ketahuan sama orang. Takutnya cuma satu. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wih, kalau ada yang kayak gitu, wajar dia mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhiratnya nanti. Nah, ada, Bu, laki-laki yang kayak gini ini masih ada di dunia ini. Tapi langka itu, Bu, langka. Kalaupun ada ya, Bu, orangnya nggak ketahuan sama kita. Kalau yang ngaku-ngaku saya belum percaya. Demi Allah, mah, Papa nggak pernah tuh main-main mata. Alah lu ya, nggak main mata lah, main colek soalnya. Udah kayak gitu-gitu, belum tentu bisa dipercaya, langka. Selanjutnya, yang keberapa sekarang? 6 ya. Warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, bersedekah, fa akhfaha, sedekahnya itu disumputin. Hatta la ta'lama shimaluhu, sampai-sampai enggak tahu tangan kirinya. Ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya infak sedekah itu ada 2 macam. Sirron wa alaniyatan, secara tersembunyi atau terang-terangan. Ada kalanya infak kita itu harus sembunyi. Mengapa harus sembunyi? Agar tidak rusak ibadah kita. Kadang-kadang rusak karena pujian, Bu. Atau begini, Bu,
suami nggak minta dipuji, bini yang nyongkel-nyongkel. Maaf ngomong ya, kalau nggak laki gua nggak selesai tuh bangun masjid tuh kan. Bini yang nyongkel bu, laki ikhlas, bini yang ngungkit-ngungkit itu. Kadang-kadang sedemikian rupa. Itulah mengapa kadang-kadang tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak perlu tahu. Apa maksudnya? Kalau kita sedekah dengan tangan kanan, suami sedekah, istri kadang-kadang nggak perlu tahu. Karena kadang istri itulah biang keroknya. Ketiban di pengajian dia ngomong sama ibu-ibu apa? Laki gua yang nyumbangnya paling banyak. Tuh ngomong di pengajian begitu bu. Tapi di rumah ngomong apa dia sama lakinya? Dasar laki goblok, nyumbang kok paling banyak, yang kaya aja nggak segitu nyumbangnya. Tuh di rumah dia ngegoblok-goblokin laki gawenya bu. Di pengajian dia mamer-mamerin. Itu kadang-kadang bisa ngerusak. Cuman saya sarankan sama bapak-bapak itu, ada sedekah suami yang istri harus tahu. Apa itu? Kalau suami menyantuni janda, istri harus tahu. Bahkan harus ikut, wajib ikut itu. Ikut. Ayo pak, kita keliling sama janda pak, kita santuni. Kalau bisa jangan segitu pak, tambah lagi pak. Jangan disuruh dia dewekan ya bu ya. Jadi tersembunyi ini untuk beberapa jenis sedekah. Tapi ada sedekah infak itu yang wa'laniyatan, harus diumumkan. Ada yang sifatnya syiar, seperti bangun masjid, bangun pondok, bukan untuk riya bu. Bangun pondok kalau infaknya disumput-sumputin nggak ada yang nyumbang nanti bu. Bener apa enggak? Jadi kalau untuk pondok, untuk apa? Untuk masjid yang sifatnya milik orang umum ya, bareng-bareng melakukannya, itu harus wa'alaniyah, harus dizohirkan. Tujuannya buat syiar, untuk mengajak partisipasi. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat Allah dalam kesendirian, sampai-sampai berlinangan air matanya. Makanya air mata yang berurai, berguguran, yang mengalir, meleleh, merebes mili katanya. Ketika kita sedang sendiri, itulah air mata yang akan memadamkan api neraka. Walaupun cuma setetes dua tetes, dia akan berubah menjadi lautan yang memadamkan api neraka. Itulah mengapa air mata itu asin. Asin nggak sih bu? Asin kan? Air mata itu asin karena dia perumpamaan setetes air mata itu adalah lautan yang membentang luas. Itulah yang akan memadamkan api neraka. Tapi air mata yang mana? Air mata saat kita sedang menangis, ingat kepada Allah dalam kesendirian. Kalau nangisnya depan orang banyak belum dihitung. Karena menangis depan orang banyak itu bisa disebabkan satu, sugesti, kebawa nangis. Orang nangis ikut nangis juga, suges namanya kan. Yang kedua bisa jadi acting bu, acting. Lagunya Caca nangis, nangis ibu-ibu depan suami, belum tentu tulus. Karena takut kena marah. Gajian suami belum nyampe sebulan udah habis. Begitu diingatkan nangis biar nggak kena marah, modus namanya, pura-pura nangis. Apalagi nangisnya suami, tambah modus, karena sedang membujuk istrinya. Kemarin nyakitin hati istri, sakit betul rasanya. Karena ingin diterima lagi, nangis dia bu, ecek-ecek sujud di kaki. Nah ibu-ibu ngelihat suami nangis, udah tega kan? Waduh, ini papahnya anak-anak ini, udahlah maafin aja, modus. Apalagi nangisnya suami ketika ibu-ibu sudah mati, tambah modus. Istri mati, ibu nangis dia sambil nutup muka, tapi ngintip ada janda muda nggak ya? Itu yang dipikirnya. Maka menangis yang paling tulus itu adalah
menangis dalam keadaan sendirian. Seseorang yang menangis dalam kesunyian, yang ingat Allah dalam kesendirian, fafadat ainah, sampai berlinangan air matanya. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan.